Ya, kita ke perkembangan kasus istri yang diduga jadi korban KDRT di Kota Depok, Jawa Barat, namun berujung jadi tersangka. Pihak Bani Idam Bayumi, sang suami, angkat bicara memaparkan peristiwa yang terjadi sebenarnya. Ya, di mana sementara itu penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menambah pasal yang disangkakan kepada sang suami karena penganiayaan itu ternyata sudah berulang dilakukan sejak 2016. Dan berikut segmen Di Balik Cerita. Kasus Putri Balkis, seorang istri yang diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya namun berujung jadi tersangka di Depok, Jawa Barat, terus bergulir. Diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya, korban sekaligus tersangka kasus KDRT ini, yakni Bani Idam Bayumi, memaparkan peristiwa yang terjadi. Menurut kuasa hukum, pertikaian suami istri itu berawal ketika Bani menanyakan perihal soal uang 150 juta rupiah untuk renovasi villa yang dikelola sang istri Balkis lantaran selisih 62 juta rupiah. Putri Balkis disebut tak terima ditanya soal uang dan menyiram air ke suaminya yang langsung dibalas Bani dengan menyiramkan cairan cabai ke sang istri. Pertikaian itu berlanjut dengan Balkis yang disebut melukai tangan kanan Bani dengan garpu hingga akhirnya Balkis terjatuh dan melukai kemaluan sang suami. Tim kuasa hukum juga menunjukkan beberapa foto penganiayaan yang diduga dilakukan Putri Balkis, istri Bani. Selain mengalami luka pada tangan, alat kelamin Bani juga disebut mengalami pembengkakan. Ada selisih uang ada selisih uang sekitar kurang lebih 62 juta dari 150. Klien sang suami wajar dong, kita sebagai seorang suami meminta pertanggungjawaban atau rekapan lah setidaknya uang ini kemana lagi, gitu ya. Itulah yang menyebabkan pertengkaran keduanya, gitu ya. Sementara itu dari hasil gelar perkara Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada Jumat penyidik Polda Metro Jaya telah menambah pasal yang menjerat Bani Idam Bayumi, sang suami, yakni pasal 64 KUHP karena penganiayaan yang dilakukan sang suami terjadi sejak 2016 lalu. Kepolisian telah menyiapkan tim dokter forensik untuk mempelajari luka sang istri dan luka sang suami. Selain itu, tim psikiater juga disiapkan untuk memeriksa trauma psikis sang istri. Apabila trauma psikis sang istri terganggu, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana baru. Kasus ini awalnya mencuat setelah adik dari sang istri mengunggah sejumlah video dan foto kakaknya di akun Twitternya pada Selasa 23 Mei lalu. Namun sang istri justru ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan setelah melaporkan suaminya itu ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.